Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan psikologi dan kebahasaan dalam pengembangan kurikulum. Psikologi dalam kurikulum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan pengertian dari kurikulum tersendiri adalah serangkaian program pendidikan sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan. Psikologi juga menjadi landasan terbentuknya kurikulum. Sebagai bagian pengembangan kurikulum, pengembangan semestinya melihat kondisi peserta didik saat menyusun dan merealisasikan kurikulum sehingga menjadi tujuan pendidikan yang berhasil secara optimal. Adapun unsur-unsur psikologi adalah yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua psikologi belajar, dan yang terakhir yaitu psikologi sosial. Dengan pertimbangan banyak hal, harapannya guru mampu menerapkan kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga perkembangan potensi anak beriringan dengan perkembangan psikologi anak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya konsep dasar dari landasan psikologi pengembangan harus mempertimbangkan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar peserta didik. Dua hal ini menjadi inti dalam landasan psikologi pengembangan kurikulum pendidikan secara umumnya. Seperti yang telah dipaparkan, apabila pengembangan kurikulum tidak memahami atau memperhatikan asas ataupun landasan baik itu secara filosofi, psikologi, dan sosiologi, maka akan menimbulkan banyak sekali masalah yang ada di dalam kegiatan sekolah secara keseluruhan, bahkan terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan serta menjatuhkan peserta didik ke dalam ketidakberdayaan menerima serangkaian atau menerima beberapa materi pelajaran yang tidak sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur psikologi. Unsur-unsur psikologi yang pertama yaitu psikologi perkembangan peserta didik. Menurut Robert J. Vickers, di sini ada 3 tahapan proses perkembangan dari peserta didik. Sebelum menuju itu, saya akan menjelaskan psikologi perkembangan peserta didik adalah salah satu unsur yang sangat-sangat wajib diperhatikan saat pengembangan kurikulum ingin mengembangkan suatu kurikulum. Karena psikologi peserta didik sangat-sangat diperlukan, terutama dalam menentukan isi kurikulum, baik dari tingkat kedalaman materi, kesulitan dan kelayaan materi, serta manfaat materi itu sendiri. Menurut Robert J. Vickers, di sini beliau menjelaskan ada 3 tahapan perkembangan anak-anak, yaitu yang pertama pada saat usia 3-8 tahun, yang kemudian perkembangan terjadi pada masa anak-anak 8 sampai umur 12 tahun. Yang ketiga, perkembangan anak pada masa remaja yaitu umur 12 sampai 18 tahun. Menurut S.B. Harlock yang dikutip oleh T. Junarsoyo dalam buku yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan, mengungkapkan adanya 10 perkembangan manusia dalam aspek pendidikan, yaitu yang pertama sikap kritis. Sikap atau kebiasaan perilaku yang terbentuk sangat menentukan sejauh mana anak akan berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupannya sejalan dengan bertambahnya umur. Yang kedua yaitu peran kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan anak-anak
Sedangkan belajar adalah perkembangan fungsi otogenetik yang berasal dari latihan dan usaha individu. Keduanya memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Semakin berusaha dan latihan, maka akan semakin mempunyai sifat kematangan yang tinggi. Kemudian yang tiga yaitu pola perkembangan. Pola perkembangan ini baik secara fisik maupun motorik. Terus kemudian yang keempat yaitu pola perbedaan individu. Pola ini dapat dilihat sekilas seperti perkembangan secara fisik yang memiliki pola sama antara individu, akan tetapi secara biologis dan genetik memiliki perbedaan. Perbedaan ini semakin terlihat ketika anak akan bertambah umur, atau bisa jadi pengalamannya lebih banyak, dan bisa jadi pengaruh dari suatu lingkungan. Yang kelima yaitu tahapan perkembangan. Perubahan dan perkembangan individu masing-masing akan melalui tahapan-tahapan. Pada setiap tahapan tentu anak-anak akan menemukan suatu hal yang baru dari penyesuaian dengan lingkungannya. Yang keenam yaitu setiap tahapan perkembangan memiliki resiko. Pasti ketika seorang anak akan bertumbuh, maka akan ada resiko tahap di mana akan dihadapkan dengan kenyataan yang akan memberikan dampak positif atau negatif bagi perkembangannya. Adapun dampak positif akan membantu keberhasilan, sedangkan dampak negatif akan menunda atau bahkan menghilangkan sebuah keberhasilan yang sudah terlihat. Maka dari itu pada tahap ini sangat perlu untuk berhati-hati dalam menghadapinya. Kemudian yang ketujuh yaitu rangsangan. Rangsangan atau stimulus sangat diperlukan untuk mengaktifkan fungsi fisik atau mental, tidak hanya rangsangan yang berasal dari dalam diri, internal individu, atau juga bukan hanya dari rangsangan dari luar, dari eksternal individu. Maka dari itu, rangsangan baik dari dalam maupun luar diharapkan mampu mengaktifkan kembali fungsi fisik yang telah berkurang. Kemudian yang ke-8 yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya di sini yaitu perkembangan seorang anak sebagai makhluk sosial akan dipengaruhi oleh perubahan budaya termasuk juga teknologi. Kemudian yang ke-9 adalah harapan sosial pada setiap perkembangan. Harapan ini selalu dikaitkan dengan peran dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Tentunya setiap anak-anak akan mengembang harapan sosial. Kita beri contoh yaitu pemberian nama pada bayi yang baru lahir. Biasanya itu adalah suatu harapan atau cerminan dari orang tua untuk anaknya kelak setelah dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan tradisional. Perkembangan anak-anak juga dipengaruhi oleh keyakinan tradisional yang berkembang di lingkungan masyarakat berupa kepercayaan dan agama yang dianut dari lahir. Selanjutnya yaitu psikologi belajar peserta didik. Psikologi belajar adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik mampu untuk melakukan kegiatan belajar. Secara umum belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi anak-anak dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Adapun ada beberapa teori yang dipakai saat pengembangan kurikulum, melakukan pengembangan kurikulum landasan psikologi belajar peserta didik. Yang pertama yaitu teori disiplin mental. Teori disiplin mental di sini adalah biasanya juga disebut dengan teori daya, karena masing-masing dari manusia memiliki berbagai daya seperti daya untuk berpikir, melihat, mengingat, meraba. Daya-daya di sini akan dapat bisa dilatih sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan belajar bukan hanya untuk menguasai materi, melainkan
nilai latihan daya. Begitu. Selanjutnya, teori disiplin mental itu sendiri, menurut Maurice L. Bige dan Maurice P. Hahn, tentang teori disiplin mental di sini juga dibagi beberapa, yaitu yang pertama ada teori disiplin mental teoretik, yaitu psikologi daya. Yang kedua, teori disiplin mental humanistik. Yang ketiga, yaitu teori naturalisme. Yang ketiga, teori apresiasi dan herbalisme. Teori disiplin mental teistik atau psikologi daya. Di sini pasti anak-anak akan memiliki, peserta didik memiliki daya-daya yang bisa dilatih dan dikembangkan. Kemudian teori disiplin mental humanistik. Di sini psikologi humanistik klasik Aristoteles dan Plato memfokuskan pada keseluruhan atau keutuhan melalui pendidikan umum. Sedangkan untuk teori naturalisme itu berasal dari psikologi naturalisme dan romantik, yang berarti peserta didik mempunyai kemauan dan kemampuan belajar dan berkembang secara mandiri. Yang terakhir yaitu apresiasi atau herbalisme, yaitu berasal dari psikologi strukturalisme, yang berarti belajar membentuk masa apresiasi yang hendak digunakan untuk menguasai pengetahuan selanjutnya. Setelah kita menjelaskan teori disiplin mental, yang kedua ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme di sini dinamakan dengan teori SR conditioning, yang terdiri atas 3 teori, yaitu teori SR Bond, yang kedua teori conditioning atau stimulasi response with conditioning, yang terakhir yaitu teori reinforcement. Teori SR Bond berasal dari psikologi koneksionisme atau teori asosiasi, yang menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses kegiatan yang membentuk sebuah hubungan stimulus-respon. Stimulus-respon, berdasarkan teori ini ada 3 hukum belajar, yaitu law of readiness. Readiness di situ memiliki arti kesiapan. Yang selanjutnya yaitu law of exercise. Di sini memiliki arti latihan, atau juga repetition, yaitu pengulangan, repetition. Dan yang terakhir yaitu law effect, efek atau akibat. Kemudian selanjutnya teori conditioning atau stimulus response with condition. Di sini hubungan antara stimulus dengan respon perlu dibantu dengan suatu kondisi tertentu. Kita ambil contoh ketika peserta didik masuk kelas atau istirahat dan pulang sekolah, perlu adanya tanda bel sebagai stimulus. Kemudian teori reinforcement, yaitu teori ini kondisi yang diberikan pada respon, misalnya memberikan reward berupa nilai tinggi, pujian yang baik untuk peserta didik, atau bahkan hadiah untuk peserta didik. Ketika belajar, pada psikologi belajar peserta didik di sini, ketika kita belajar atau anak didik kita belajar, akan ada 4 tahap pokok dalam pengembangan kognitif intelektualnya. Ada tahap senso atau motoris, yaitu sejak lahir umur 2 tahun. Sejak lahir sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini tuh pasti biasanya bayi akan mulai mengenal lingkungan atau alat inderanya, yaitu pendengarannya, penglihatan, penciuman, dan juga memiliki kemampuan motoris. Biasanya itu bisa berjalan, bergerak, merangkak. Dan kemudian pada tahap praoperasional, yaitu pada umur 2 tahun sampai 7 lebih, pada tahap ini bayi atau anak-anak lebih cenderung menangkap pengaruh dari kayak seperti warna, bentuk, gambar, dan lain sebagainya. Dia mulai mengenal orang lain, mengenal dunianya.
Pada tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada umur 7 tahun lebih sampai 11 tahun, di sini anak-anak mulai menggunakan logika saat melakukan pemecahan masalah. Sehingga masalah yang sederhana akan terpecahkan secara sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu tahap operasional format. Biasanya kurang lebih 11 tahun ke atas. Pada saat ini anak-anak akan mampu berpikir abstrak, mampu memecahkan masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian psikologi belajar peserta didik yaitu yang ketiga, teori tentang kepribadian. Peck dan Havikkers mengembangkan tipologi kepribadian yang disebut dengan teori motivasi. Di sini ada tipe amoral. Tipe amoral di sini berpandangan bahwasanya seorang anak akan memuaskan diri tanpa menghiraukan orang lain, atau lebih dikenal dengan egosentris. Kemudian yang kedua yaitu tipe expedient. Tipe di sini yaitu memuaskan diri tanpa menghiraukan orang lain, tapi tidak sepenuhnya egosentris atau bisa disebut dengan egosentris. Selanjutnya tipe konformis. Di sini pada tipe ini melihat bahwa anak akan berusaha memenuhi tuntutan yang datang dari luar karena takut tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan. Kemudian tipe yang keempat yaitu irasional conscientious. Di sini tipe ini menyatakan bahwa anak sudah memiliki sistem moral internal tentang bagaimana anak mampu memilih yang baik dan yang buruk. Kemudian selanjutnya tipe altruistik rasional. Pada tipe ini anak memiliki sistem moral yang sudah sangat berkembang. Seorang anak mulai menyadari kebutuhan dan keinginan orang lain, sangat sensitif dan rela berkorban untuk orang lain. Kemudian bab yang ketiga yaitu landasan psikologi pengembangan kurikulum abad 21. Orientasi pelajaran abad 21 tidak lagi sebatas menekankan pada literasi bacaan, tulisan, atau matematika saja. Ketiganya dijadikan unsur dasar dalam pengembangan literasi baru, yakni literasi manusia, data, teknologi sebagai modal dalam menghadapi era globalisasi yang berbeda pada sebelumnya. Pelajaran inovatif sebagai langkah awal untuk melatih keterampilan sesuai framework from 21 century skill, yakni keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovatif dan pembelajaran, dan keterampilan informasi, media, dan TIK. Pembelajaran pada abad 21 sudah sesuai dengan 4 pilar pendidikan, yakni learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, yang keempat learning to live together. Di sini dari beberapa unsur psikologi belajar, salah satu teori yang menjadi dasar psikologi pengembangan kurikulum abad 21 adalah teori Gestalt. Prinsip belajar menurut teori Gestalt adalah belajar secara keseluruhan, yakni melalui usaha dalam menghubungkan berbagai macam materi pelajaran. Untuk dapat mewujudkan literasi manusia, pembelajaran harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Kemudian, abad 21 menurut peserta didik untuk belajar lebih banyak dan proaktif agar memiliki kompetensi abad 21 yang mencakup communication skill, collaboration skill, critical thinking and problem solving skill, creativity and innovation skill, yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, atau bisa disebut dengan HOT.
Oleh sebab itu, landasan psikologi dalam melakukan proses kurikulum harus diutamakan karena ini menjadi sebab untuk memberikan keterampilan di setiap materi sesuai dengan kebutuhan secara umum. Kemudian, kebahasaan dalam pengembangan kurikulum. Setiap bahasa mempunyai kekhususan yang membedakan dengan bahasa lain. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab harus memperhatikan berbagai aspek bahasa. Hakikat bahasa Arab harus diperhatikan. Dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab diantaranya adalah hakikat bahasa Arab atau bisa disebut dengan the nature of Arabic language. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.